Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Pengantin Pengganti CEO Arogan, karya autor Asri Faris, pengisi suara Aris Dezuma, bab 9. Gadis itu melirik sengit pria dewasa bermuka dingin yang nampak duduk sambil memainkan ponselnya. Mendadak otak kanannya mempunyai ide cemerlang yang harus dituangkan. "Aku kerjain kamu, Om, cek cek cek," batin Wening tersenyum devil, sengaja menambahkan gula yang cukup sedikit dan kopi dengan takaran 2 kali lipat. Sudah pasti, rasanya pahit maksimal, bahkan tak ada manis-manisnya yang terasa. Sudah pasti ketilap rasa kopi yang lebih dominan. Diam-diam Wening menyajikan di depan meja, dengan langkah pasti, bahkan sedikit menyunggingkan senyum paripurna di bawah tatapan mertuanya. "Kopinya, Mas," ujar gadis itu dengan akting paling sempurna. Sena mengalihkan tatapannya dari layar ponsel, menatap kopi yang tersaji lengkap dengan kepulan asap. Kembali melirik istri kecilnya, yang saat ini mengulas senyum penuh kepalsuan. Pria itu menyunggingkan alisnya, lalu tangan kanannya terulur mengambil cangkir dengan isi cairan hitam kecoklatan itu. Menghirup wanginya, meniup sejenak lalu menyeruput dengan pelan. Pria pecinta kafein itu tidak bereaksi, membuat Wening yang sudah berancang-ancang menerima protesnya menanti tak percaya. Bahkan ia menghabiskan hingga separohnya, membuat gadis itu menyengir sendiri, menelan saliva gugup, membayangkan pahit yang melanda indera perasanya. "Dasar pria aneh," gumam gadis pecinta rasa manis itu menggeleng tak percaya, mengabaikan sejenak apa yang terjadi karena merasa tidak ada kegiatan yang berarti berencana membantu kesibukan di dapur. "Wening," panggil Bu Yasmin menginterupsi. "Iya, Mah," saut gadis itu memutar tubuhnya agar menghadap mertuanya. "Mau ngapain?" Nggak ada, Mah. Bantuin aja di dapur. Kali aja ada yang perlu Wening kerjakan," ujar gadis itu merasa sungkan. Sebenarnya sih capek, tapi tak enak mau meninggalkan ruangan saat tengah acara ngumpul bersama. "Gak usah, ada pembantunya sendiri yang ngerjain. Kamu di sini anak mama, jadi jangan sungkan," ujar Bu Yasmin yang merasa bahagia mendapati mantu yang cantik dan imut itu. Impiannya mempunyai anak perempuan terrealisasi juga. Wening mengangguk canggung, merasa bersyukur ternyata mertuanya lebih baik dari bayangannya. Walaupun mempunyai bojo galak, setidaknya ia mempunyai mertua impian yang begitu lembut dan super ramah. Semoga akan tetap begini, tidak berubah walau keadaannya nanti bukan menantu baru lagi. "Sini sayang, mama mau bicara," ujar perempuan yang masih terlihat modis di usianya. Wening mendekat, duduk dengan seksama di samping mertuanya. "Besok Wening tetap melanjutkan sekolah, tidak usah terlalu risau dengan status yang ada. Kamu bisa fokus saja belajar. Untuk hari pertama akan ada Wahyu yang mengantar. Semuanya biar diurus sama dia. Kalau ada apa-apa jangan sungkan membaginya dengan mama," pesan Bu Yasmin serius. Gadis itu mengangguk senang. Dimanapun tempatnya asal bisa melanjutkan pendidikannya lagi, ia bersyukur tidak putus sekolah lantaran menikah. Banyak di antara teman sekampungnya tidak lulus sekolah lantaran menikah, dan Wening tidak mau menjadi salah satunya. Setelah mengobrol, acara ramah tamah berlanjut di meja makan. Sembari makan malam, gadis itu sudah menempati tempat duduk tepat di sebelah pria yang terlihat lebih muda dan begitu mirip dengan si arogan suaminya. "Arka, nggak sekalian aja kakakmu makan malam? Panggil sekalian, gih," titah Bu Yasmin menginterupsi putra keduanya. Pria itu terlihat lebih sopan, walau terlihat agak dingin, namun ada manis-manisnya, mengangguk ramah dengan senyuman. "Siapa dia? Kenapa saat proses pernikahan kemarin pria itu tak nampak di acara? Apakah dia anggota keluarga ini juga?" Wening balas mengangguk ramah, lengkap dengan senyumannya. "Arka, kenalin itu Wening, istri kakakmu." Bu Yasmin memperkenalkan putranya pada menantu barunya. "Iya, Mah," saut pria itu tersenyum ramah. "Selamat datang di keluarga kami, semoga betah," ucap pria itu ramah. Wening menggumamkan terima kasih seraya tersenyum sopan. Bu Yasmin meminta tolong ART-nya untuk menyuruh memanggil Seno di ruang kerja ayahnya. Tak berselang lama kedua pria berbeda generasi itu bergabung di meja makan. Piring, sendok, dan garpu saling bersahut berdentingan, menyuarakan suara khas mereka, menemani keluarga besar Ardikuna yang nampak kusuk bersantap malam, hingga satu persatu menghabiskan isi piringnya. "Makan yang banyak, Wening, jangan sungkan ambil saja," ujar Bu Yasmin menginterupsi. "Iya, Ma," jawab gadis itu mencoba bersikap normal, walaupun sejujurnya sungkan setelah setengah mati dengan orang-orang baru yang sekarang sudah menjadi anggota keluarga. "Tidak usah repot membantu, kamu istirahat saja, pasti capek habis perjalanan. Ini semua biar Bibi yang beresin," pesan Bu Yasmin menilik menantunya yang super rajin. "Siap, Ma," jawab gadis itu pamit, meninggalkan ruangan.
Begitupun dengan Seno yang merasa lelah. Ia ingin segera beristirahat. Sesampainya di kamar, Seno nampak melirik sengit istrinya sebelum pergi ke ruang ganti menukar dengan pakaian tidur. Sementara Wening yang sempat diperingatkan Seno untuk tidak menyentuh ranjang, nampaknya tak mengindahkan. Gadis itu melenggang begitu saja dengan percaya diri, menempati ranjang besar milik suaminya, yang seakan melambai meminta diisi. Bersambung. Bab 10. Bukan Wening namanya, kalau menjadi penurut. Gadis itu nampak tenang merebah di ranjang yang terasa nyaman, sembari meluruskan punggungnya yang terasa pegal. Netranya mulai terpejam diiringi doa tidur yang selalu ia baca sebagai kegiatan rutin dari semenjak kecil. Gadis itu baru merasa setengah mimpi ketika suara lantang itu mampir ke telinganya. Siapa lagi pelakunya? Sudah pasti tersangka utama suaminya, Seno Ardiguna. "Bangun!" teriak pria itu menggeram kesal setelah keluar dari ruang ganti mendapati istri barunya menempati ranjangnya yang bahkan sudah diultimatum. "Duk, au!" Bunyi dentuman kedua pelipis itu membuat Wening mengaduh kesakitan. Jidatnya berdenyut ngilu dan pening setelah tak sengaja menabrak kening suaminya yang sempat menjerit di telinganya. Wening yang kaget refleks terjaga dan langsung bangkit. Hasilnya terjadilah pertumpahan antara kedua wajah atas mereka dan menyebabkan pertemuan tubuh mereka. Yang pertama, setelah dinobatkan pasangan halal. "Om, berisik banget sih, sakit nih," keluh Wening sembari mengusap keningnya dengan wajah cemberut. "Suruh siapa tidur di sini? Bangun, bangun!" usir Seno dengan kasar menarik tangannya. "Gak mau!" Wening mengibaskan tangannya dengan kasar. "Ribet banget sih jadi cowok. Orang longgar gitu juga masalah. Aku cuma pakai bagian sini, Om sana. Luas gini juga," gerutunya santai. "Hei bocah, masalahnya aku tidak tertarik tidur denganmu. Jadi aku minta sekarang bangun, atau aku dorong tubuh kamu. Tempatmu di sofa. Jangan mimpi bisa seranjang denganku." "Berisik, bisa nggak Om ngomel-ngomelnya di pending besok? Wening ngantuk, capek. Kalau Om tidak tertarik seranjang dengan aku, kenapa nggak Om saja yang tidur di sofa? Mudah saja kan?" Ucap gadis itu tak peduli, kembali merebah tanpa minat meladeni suaminya yang terlihat kesal. Wening malah membungkus tubuhnya rapat dengan selimut yang tersedia. "Astaga, dasar anak setan," gumamnya menggeram marah, mendelik kesal. "Kalau kamu tidak mau bangun, dengan terpaksa aku angkat tubuh kamu terus aku lempar ke lantai," ancapnya dengan gemas. Istirahatnya yang paripurna nampaknya tidak akan didapat. Padahal tubuhnya begitu lelah, setelah seharian perjalanan panjang, tidak ada respon, malah dengkuran halus yang terdengar membuat aksi marah-marah Seno sia-sia belaka. Tentu saja pria itu tidak tinggal diam. Ia tidak terima ranjang kebesarannya dihuni istri kecilnya yang begitu ia benci. "Ini anak ngeselin banget sih, gak ngerti atau emang tidak punya malu? Emang gak takut kalau aku terekam apa? Gini-gini normal juga," gumam Seno resah sendiri. Seharusnya ia tengah menikmati masa-masa pengantin baru yang indah dengan segala aktivitas romantis di dalamnya. Namun pada kenyataannya ia malah terjebak pernikahan dengan gadis kecil yang cukup membuatnya jengkel sejak pertama kali menjadi istri. Seno yang tidak ada pilihan terpaksa dengan repot memindah tubuh istrinya ke sofa. Namun kenyataannya tak semulus angannya. Wening terjaga dan menjerit merasakan tubuhnya dalam gendongan. Om ngapain? Mau ambil kesempatan dalam kesempitan ya?" Tuduh Wening langsung meronta turun. "Sembarangan, kesempatan apa? Sana tidur di luar. Tempatmu di sofa bukan di sini. Ini terlalu nyaman, gak pantas buat kamu. Hus-hus, jauhan," usirnya merasa jijik. Wening tidak begitu menggubris perkataan Seno. Gadis itu tidak juga menempati sofa, melainkan memboyong bantal memilih tidur di luar. Biarin aja, biar semua orang tahu kelakuan suaminya kejam. Mau kemana? Tidur di tempatmu, sudah malam, jangan bikin huru-hara." Seno yang nampaknya merasa terancam jika orang tuanya tahu dirinya mengusir istrinya menarik kembali tangan itu. Namun lagi-lagi Wening menghempaskan dengan kasar. "Apaan sih? Gak usah tarik-tarik, sakit tahu. Jadi cowok kasar banget, pantas aja gagal nikah," selatuk Wening kesal. Ngatain? Ini tuh sudah malam, tidur di kamar, bukan di ruang keluarga. Bisa denger gak sih? Ya ampun, perkara tempat tidur aja ribet bener. Aku udah bilang gak mau tidur di sofa. Sofa kamar tuh sempit, kurang panjang. Tubuhku tidak leluasa miring kanan, lontang. Jadi lebih baik aku tidur di depan ruang TV. Ada kasurnya noh. Tunjuk Wening serasa menemukan tempat nyaman baru. "Kamu sengaja ya mau bikin huru-hara malam-malam? Masuk." Seno kembali menarik tangan istrinya, lalu menghempaskan tubuh gadis itu ke sofa dengan kasar. "Aduh, kok kasar sih? Aku ini istrimu. Tidak seharusnya kamu perlakukan aku kayak gini. Gila ya, sakit tahu."
balas Wening menentang marah. Gadis itu menyorotnya kesal. Oh, mau dianggap istri? Oke, ucapnya dingin, sembari menatapnya tajam dengan gerakan cepat mengungkungnya. Sena menatap remeh sembari melepas kaosnya. Aduh, gawat, om-om beneran berhasrat nih. Ya kali mau ditabras. Aku kan lagi banjir. Aku kerjain kali ya. Batin Wening mengubah strategi. Bersambung.